bagaimana sih hasilnya? Apakah benar SK kami P3K tahap 1 ini ditunda Pak hingga Maret 2026? Apakah hasil rapat dengan Menpan RB itu seperti apa? Mungkin bisa Bapak sampaikan langsung dengan kawan-kawan sekalian. Jadi Pak Aziz dan kawan-kawan honorer seluruh Indonesia ya, ini sangat heboh hari ini. Saya di Japri, kemudian di DM, hampir puluhan orang yang mendem saya. Maka kebetulan hari ini teman-teman saya kunjungan ke kantor antar BPN Jambi dan bertemu salah satu honorer Bang Aziz, dan ini mungkin pertanyaan mewakili seluruh Indonesia ya. Jadi kemarin kita RDP dengan Menpan RB kemudian BKN. Nah, salah satu kesimpulan itu adalah dikasih deadline Menpan RB untuk menyelesaikan semua honorer pada Maret 2026. Itu bukan berarti akan ada penundaan SK terhadap proses yang berjalan. Nah, bahkan kita mendorong untuk percepatan. Yang ada itu adalah deadline semua P3K harus selesai pada bulan Maret tahun 2026. Tapi tidak ada penundaan, tidak ada satupun kesepakatan kita dengan Menpan RB terkait dengan penundaan. Mudah-mudahan ini sebagai jelas, dan juga harus ada humas Menpan RB untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Jadi sebetulnya salah satunya kenapa harus disesuaikan, saya ingin cerita. Jadi selama ini TMT pengangkatan CPNS maupun P3K itu tidak sama antara instansi satu dengan instansi yang lain, sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, ya, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama, mulai diangkat sama, mulai digaji sama. Sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu nggak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025. Nah, tinggal kita nanti membuat roadmap-nya secara teknis bagaimana supaya mereka yang kemarin dinyatakan lulus itu bisa bareng diangkat oleh PPK-nya masing-masing di TMT yang sama. Itulah salah satu kenapa kita tidak ingin itu berbeda-beda. Itu, Mas. Ya. Di bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK. Pak Yomo, sekarang saya mau nanya nih, Pak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh BKN karena adanya penyesuaian jadwal pengangkatan ini, Pak, secara khusus? Ya, jadi BKN sudah melakukan beberapa kali penyesuaian jadwal karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi ya. Pasti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang itu sudah diselesaikan semuanya, sehingga mereka yang dinyatakan lolos 3 seleksi itu berhak untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Penyesuaian TMT, maka proses itu tetap jalan karena instansi saat ini juga sudah mulai mengusulkan ke BKN. Kemudian kita tentu harus melakukan tindak lanjut dengan menetapkan nomor induk pegawainya. Kemudian nanti oleh instansi akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan pengangkatan CPNS-nya maupun P3K-nya. Ya, ini tidak boleh berhenti. Ya, karena apa? Karena sekali lagi yang disesuaikan adalah TMT-nya. Sementara kepastian dia diangkat, itu insya Allah tetap akan diangkat. Karena memang ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Nah, kita berharap proses ini nanti tidak terganggu pada saatnya di 1 Oktober itu. Semuanya sudah bisa diangkat, sudah bisa bekerja, sudah bisa digaji. Tapi kalau misalnya kita mundur karena ini masih lama, kemudian instansinya mulai mengundurkan pengusulannya, ini tidak bagus. Oktober 2025 untuk CPNS, Maret 2026 untuk PPPK.
Pak, itu dimulai Oktober, dimulai Maret, atau secara serentak selesai di tenggat waktu yang tersebut? Oke. Nah, jadi tadi Pak Wakil Kepala BKN sudah sampaikan bahwa ini nanti pengangkatannya akan dilakukan secara serentak. Jadi nanti termasuk tahap 1, tahap 2 nanti di 1 Maret 2026 ya. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi mungkin tadi sampaikan Pak Waka juga bahwa dengan pengangkatan serentak ini nggak ada yang beda-beda lagi ya Pak ya. Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama lah kurang lebih. Jadi serentak. Ya. CPNS Oktober 2025 ya Pak ya? Ya. PPPK 1 Oktober ya. 1 Oktober betul. 1 Oktober. PPPK itu di 1 Maret 2026. Iya. Saya seneng banget nih saya keterima CPNS, tapi pada saat ini saya udah kerja. Ya udah, saya udah keterima CPNS, udah aman dong posisi saya. Saya resign deh dari kantor saya. Iya. Lalu ternyata ada penyesuaian jadwal-jadwal khusus saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Abah, Pak Yomo untuk kasus-kasus seperti ini? Iya. Jadi kita juga dapat masukan lah ya, kita anggap dari teman-teman bagaimana ketika ketemu tadi, saya sebetulnya sudah bekerja di instansi lain atau di instansi swasta lah gitu ya. Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu saya keluar. Lalu ini ada waktu. Nah, kalau menurut kami ya kita positif ya Pak Waka ya, bahwa ini kesempatan bagi para pembina kepegawaian khususnya ya di biro-biro kepegawaian. Ini ada waktu nih teman-teman bisa untuk belajar, berinteraksi, berkoordinasi dan sebagainya gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin bisa memanfaatkan waktu ini Pak. Ya, khususnya nanti Pak Waka juga berencana akan koordinasi dengan biro-biro kepegawaian ya Pak, dengan biro-biro SDM supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah, itu nanti mungkin yang perlu disosialisasikan kepada teman-teman. Walaupun kami bisa memaklumi juga ya, mungkin ada juga Pak Waka yang sudah berkeluarga barangkali ya kita memaklumi juga. Tapi ini proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ya terhadap ketika mereka masuk ke birokrasi. Jadi 1 Oktober udah running bareng-bareng semua ya Pak ya? Harus. Nah, itu wajib itu Pak. Baik Pak. Pak, pemerintah menghimbau agar setiap instansi ini menyiapkan anggaran bagi tenaga non-ASN yang tentunya terdaftar dalam database BKN tadi ya Pak ya, yang akan diangkat menjadi P3K. Tetapi ternyata di lapangan faktanya banyak yang diberhentikan. Pak Abah, tanggapannya seperti apa Pak Abah? Gini, concern Bu Menteri Pan RB itu cukup besar ya terhadap P3K itu, khususnya bagi tenaga non-ASN yang akan jadi P3K. Karena kenapa? Beliau itu melaksanakan mandat undang-undang, kan mandat undang-undang. Namun juga tadi mungkin kan di samping itu juga kita harus melakukan penataan. Nah, besarnya concern Bu Menteri itu salah satunya adalah melakukan koordinasi ya, baik dengan tadi dengan Komisi 2, bahkan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Kementerian Pan RB itu melalui Bu Menpan itu sudah mengeluarkan surat ya, mengeluarkan surat dikuatkan juga dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Termasuk sudah dirinci itu posnya ya Pak ya di Mendagri itu. Nah, itu adalah wujud komitmen kita ya dalam rangka menjaga kesinambungan bahwa mereka itu harusnya bisa tetap bekerja walaupun kewenangan itu sepenuhnya nanti ada di PPK masing-masing, apakah di gubernur, di bupati, wali kota, termasuk pimpinan kementerian dan lembaga ya. Tapi secara prinsip Bu Menteri sangat concern terhadap ini dan juga sudah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis ya supaya penyelesaian ini bisa dilakukan secara optimal, termasuk tadi surat dan beberapa keputusan menteri ya, kemudian peraturan menteri dan sebagainya, termasuk juga regulasi di BKN ya Pak, untuk memberikan penguatan ya kepada pemerintah daerah maupun kementerian lembaga yang lain. Saya sepakat dengan Pak Deputi ya. Jadi intinya jangan khawatir lah, karena Bu Menteri melalui kebijakannya, suratnya itu kan menjamin kepastian. Meskipun disesuaikan di 1 Maret 2026, mereka tetap bekerja, anggarannya juga disediakan.
saran saya fokus saja, tetap bekerja ya. Jadi nggak usah berpikir macam-macam. Insya Allah akan tetap nanti akan diangkat bagi yang memenuhi syarat, itu yang penting. Itu. Pak Yomo, jadwal yang setelah disesuaikan ini, CPNS Oktober 2025, PPPK di Maret 2026, BKN menyiapkan roadmap khusus nggak Pak? Ya, tentu kita menyiapkan roadmap ya, karena apa? Kesepakatan pemerintah dengan DPR kemarin harus kita tidak lanjuti. Dari kebijakan umum, Bu Menteri nanti akan mengeluarkan. Kemudian teknisnya menindaklanjuti kebijakan dari Bu Menteri, BKN akan mengeluarkan juga yang ditujukan kepada semua PPK, ya, khususnya untuk para biro kepegawaian. Apa sih yang harus dilakukan sambil menunggu di 1 Oktober? Misalnya begini, kita masih punya jadwal untuk penyelesaian seleksi P3K tahap kedua, tetap kita laksanakan. Jadi ini tidak terganggu, jangan khawatir mereka yang kemarin sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya, itu tetap akan seleksi selanjutnya untuk menggunakan CAT yang insya Allah sesuai dengan jadwal. Kalau kita tunda, khawatirnya nanti justru akan memperlama lagi. Jadi tidak masalah, kita lakukan itu. Kemudian yang tahap-tahapan selanjutnya, pengusulan nih, penetapan SK instansi tetap, insya Allah tetap jalan ya. Sehingga kami akan segera mengeluarkan, BKN akan mengeluarkan surat ya kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya untuk di instansi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka penyesuaian TMT ini. Ya, kita ingin tidak sampai terganggu, bahwasanya mereka yang disesuaikan itu justru malah kinerjanya menurun, semangat kerjanya menurun. Tidak, jangan, nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah itu Mas. Siap. Pak Yomo, Pak Aba, terakhir, setiap tamu yang datang ke pojok bisa tanya kebijakan Pan RB, akan saya berikan challenge. Ya. Pak Yomo, Pak Aba, sebagai penutup, Pak Yomo dan Pak Aba boleh menyampaikan statement. 1 kalimat mungkin, 2 kalimat mungkin, kepada rekan ASN yang sedang menyaksikan program Pojok Bisa Tanya Kebijakan Pan RB, khususnya yang terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K ini. Ini mulai dari Pak Yomo apa Pak Aba dulu nih kira-kira nih? Silakan. Oke, bagi para ASN ya, kami sampaikan penyesuaian untuk jadwal pengangkatan CPNS P3K ini tentu sudah mendapatkan pertimbangan yang matang, sehingga kemarin terjadi kesepakatan pada RDP tanggal 5 Maret di Senayan ya. Jadi ini bukan secara tiba-tiba ya, sehingga ini tidak akan mengganggu kinerja organisasi ya, meskipun nanti rekrutmennya ditunda, tetap organisasi insya Allah tetap jalan. Jadi tidak ada masalah, karena kita sudah memperhitungkan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun, kemudian setiap tahunnya itu sudah kita petakan. Nah, sehingga kami yakin bahwasanya penyesuaian jadwal ini tidak mengganggu apapun, termasuk kinerja individu dan kinerja organisasi. Tetap semangat melaksanakan tugas demi bangsa dan negara. Terima kasih. Saya dong. Ayo dong, Pak Aba dong. Jadi gini, jadi yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman putra-putri terbaik bangsa gitu, yang sudah mengikuti dan bersaing di seleksi CPNS khususnya ya di 2024. Dan teman-teman itu sudah terpilih menjadi orang-orang terbaik. Kami pun nggak mau kehilangan teman-teman ini. Makanya dengan penyesuaian ini semakin menguatkan, nanti kita bisa serentak sama-sama. Tadi ada kesempatan belajar dan sebagainya. Jadi tetap semangat nih teman-teman yang CPNS ini. Terima kasih karena Anda sudah punya niat untuk berkarir di birokrasi. Karena kita memang butuh mereka, orang-orang hebat ini. Jadi tinggal menunggu saja ya. Nah, yang kedua juga bagi teman-teman yang tadi pegawai non ASN yang diberikan kesempatan sudah mengabdi bertahun-tahun untuk bangsa dan negara. Tentunya ini juga wujud komitmen pemerintah termasuk dengan DPR memberikan apresiasi ke teman-teman yang sudah mengabdi itu Pak. Ada guru, ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis lainnya. Dan tentunya dengan komitmen itu tidak perlu khawatir, tadi disampaikan juga oleh Pak Waka. Jadi saya yakin pemerintah dan DPR tidak punya niat lain ya, kecuali
memberikan kepastian, tapi juga penataannya juga berjalan, semua jam bisa berlaku dengan adil, dilakukan secara serentak, nggak ada beda-beda, dan dilakukan secara berbarengan. Dan ini menjadi komitmen BKN loh tadi, bahwa ini akan kita selesaikan secara sama-sama 1 Oktober CPNS, kemudian 1 Maret untuk P3K di 2026. Jadi